Kendaraan tempur Namer Israel dilaporkan dibom dan hancur berkeping-keping di Jabalia. Selain itu, pasukan IDF dikabarkan juga telah menjadi target gempuran dari dua roket 107 milik Brigade Syuhada Al-Aqsa. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Desember, hal itu diumumkan lewat pernyataan dari Brigade Syuhada Al-Aqsa pada Jumat 6 Desember 2024. Lebih tepatnya, mereka telah melakukan penargetan pertemuan dan kendaraan tentara Israel di poros Netzarim, Gaza Tengah menggunakan dua roket 107. Selain itu, sebelumnya pada Kamis 5 Desember, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengonfirmasi bahwa kendaraan Namer Israel telah diledakkan dengan peluru anti-tank dalam serangan langsung di Jalan Abu Al-Aish di tengah kamp Jabalia, utara jalur Gaza. Sementara itu, Brigade Al-Qassam juga berhasil menargetkan pasukan infanteri Israel, melukai dan menewaskan sekira 50 personil IDF dengan bahan peledak rakitan anti-personil di dekat Masjid Al-Falah di lingkungan Tel Al-Hawa, selatan kota Gaza. Dikabarkan bahwa serangan-serangan tersebut masuk dalam operasi kemenangan untuk Darah Sinwar. Peledak rakitan milik perlawanan Palestina dikabarkan telah mengebom pasukan IDF di kamp pengungsi Faras Selatan Tubas. Selain itu, bentrokan panas juga terjadi di wilayah-wilayah lain di sekitaran tepi barat. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Desember, hal itu diumumkan oleh perlawanan Palestina dalam pernyataannya pada Sabtu 7 Desember pagi waktu setempat. Lebih tepatnya, perlawanan Palestina telah menghadapi pasukan pendudukan Israel yang menyerbu kota-kota di tepi barat yang diduduki pada Sabtu 7 Desember pagi. Dikabarkan pemuda Palestina berhadapan dengan pasukan pendudukan Israel yang menyerbu kota Beita di selatan Nablus di jalur Gaza Utara. Sementara pasukan pendudukan juga menyerbu beberapa kota lain di wilayah yang sama, termasuk Barka, Beit Amrin, Bazaria, dan Kasra. Pasukan Israel dikabarkan menyerang warga Palestina dan merusak properti pribadi mereka. Sementara itu, di kamp pengungsi Faras Selatan Tubas, perlawanan Palestina meledakkan alat peledak rakitan yang menargetkan pasukan pendudukan Israel di dekat jembatan Al-Malki. Pasukan IDF disebut telah melakukan aksi yang melampaui batas. Dengan begitu, Hizbullah menegaskan bahwa kesabaran mereka ada batasnya dan tidak akan tinggal diam. Mengutip Tribun News pada 7 Desember, hal itu diumumkan oleh anggota Parlemen Lebanon Hassan Ezzedine Kamis 5 Desember 2024. Lebih tepatnya, ia menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan tinggal diam jika Israel terus melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Al-Mayadin, Ezzedine menyatakan bahwa kesabaran mereka juga ada batasnya, serta mendesak komite yang bertanggung jawab untuk memantau penerapan resolusi 1701 agar memenuhi tanggung jawabnya. Ezzedine menekankan bahwa Hizbullah tetap berkomitmen untuk tidak melanggar perjanjian gencatan senjata, namun juga mengklaim bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel telah melampaui batas. Dengan begitu, ditekankan olehnya bahwa Hizbullah tidak akan tinggal diam dan segera bertindak. Iran dilaporkan telah secara dramatis mempercepat pengayaan uraniumnya hingga mencapai kemurnian 60%, mendekati tingkat sekitar 90% yang merupakan tingkat senjata. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pengawas Nuklir PBB, Rafael Grossi, pada Jumat 6 Desember 2024. Mengutip The New Arab pada 7 Desember, Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA kemudian mengonfirmasi dalam laporan rahasia kepada negara-negara anggota, di mana isinya adalah Iran sedang mempercepat pengayaan uranium, sebuah proses yang memurnikan bahan mentah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga nuklir sipil atau berpotensi menjadi senjata nuklir. Temuan IAEA disebut akan memperdalam kekhawatiran dalam diri negara-negara barat, di mana mereka mengatakan tidak ada pembenaran untuk memperkaya uranium ke tingkat yang begitu tinggi dalam program sipil apapun, dan bahwa tidak ada negara lain yang melakukannya tanpa memproduksi bom nuklir. Sementara itu, Iran sendiri telah membantah tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir tersebut.
Militer Israel mengonfirmasi bahwa pasukan yang ditempatkan di dekat perbatasan Suriah sedang bersiap untuk skenario apapun dalam serangan dan pertahanan. Hal itu diklaimnya lantaran para ekstremis yang didukung Turki dan Amerika Serikat terus menyerbu pertahanan Suriah di barat. Mengutip Tribun News pada 7 Desember, hal itu diumumkan oleh IDF dalam pernyataannya pada 5 Desember 2024. Menekankan bahwa IDF tidak akan membiarkan ancaman di dekat perbatasan Suriah Israel dan akan bertindak untuk menggagalkan ancaman apapun terhadap warga negara Israel. Perlu diketahui peringatan itu muncul hanya beberapa minggu setelah PBB menuduh Tel Aviv melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata berusia 50 tahun dengan Damaskus, di mana lantaran diduga telah memulai pekerjaan membangun tembok pemisah di dataran tinggi Golan yang diduduki. Israel menyatakan keadaan siaga maksimum di dekat perbatasan dengan Suriah, mengklaim bahwa kepentingan Israel adalah melihat jihadis Salafi dan pihak lainnya antara Iran dan Hizbullah saling melemahkan. Mengutip Tribun News pada 7 Desember, hal itu diutarakan oleh seorang pejabat Israel kepada Times of Israel beberapa waktu ini. Lebih tepatnya saat situasi di Suriah bagian barat memburuk pada Kamis 6 Desember malam, Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Herzi Halevi mengadakan pertemuan penilaian dengan petinggi militer untuk membahas langkah selanjutnya. Menurut laporan, setelah pertemuan tersebut, militer menyatakan keadaan siaga maksimum di dekat perbatasan dengan Suriah, serta mengatakan bahwa kepentingan Israel adalah agar pihak jihadis Salafi dan pihak lainnya yakni Iran dan Hizbullah saling melemahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.